Bab 46, Mama, ayo naik kuda bersama. Sekitar jam 6 sore, Michael kembali ke apartemennya. Perjalanan ke rumah keluarga Cahyadi kali ini bermanfaat. Ia telah berhasil memenangkan hati Andy dan Mary, setidaknya membuat mereka melihat perubahannya. Namun, adik iparnya, Stephen, masih menjadi masalah. Michael perlu usaha lebih banyak lagi untuk meyakinkannya. Meskipun Stephen tak bisa disalahkan sepenuhnya, sifat keras kepalanya benar-benar membuat Michael sakit kepala. Saat Michael duduk di tempat tidur, ponselnya berdering. Charlotte menghubunginya. "Kamu tadi pergi ke rumah orang tuaku?" tanya Charlotte. "Ya," jawab Michael sambil tersenyum. "Mereka juga mengajakku makan bersama. Kali ini aku makan banyak." "Stephen memarahimu, kan? Ibuku baru saja menghubungiku. Dia bilang pacar Stephen kebetulan ada di sana." Suara Charlotte tidak sedingin biasanya, malah terdengar lebih lembut. "Tidak, kami hanya mengobrol sebentar. Aku langsung pulang setelah selesai makan," jawab Michael. Charlotte terdiam lama, lalu berkata, "Pembohong." Michael terhenyak dan berdiri. "Charlotte, kamu peduli padaku?" "Ya, ibuku bilang Stephen memarahimu sampai kamu belum makan sesuap nasi pun. Kamu langsung diusir," kata Charlotte. "Bagaimana ini? Aku kelaparan sekarang." Michael pura-pura sedih. Charlotte tahu Michael sedang berpura-pura, tapi tetap mendengus. "Celine merindukanmu. Kebetulan di sini masih ada beberapa hidangan yang tersisa. Kamu bisa datang ke sini kalau kamu mau." Setelah mendengar bunyi bip di telepon, kekhawatiran Michael langsung hilang. "Adik ipar, kamu memang bintang keberuntunganku." Michael tiba di kompleks Citra Raya secepat mungkin. Pintu keamanan terbuka, hanya pintu masuk yang masih tertutup. Michael bergegas masuk, sampai mengagetkan Charlotte yang sedang menyajikan makanan. "Papa," Celine memanggilnya dengan gembira. "Papa bawa makanan enak apa buatku? Papa masih lapar." "Datang kemari. Papa mau minta makanan enak padamu," jawab Michael sambil mengerucutkan bibir. "Hihi, Mama sudah bilang padaku. Papa cepat makanlah. Mama buat telur orak-arik dan oseng daging paprika hijau untuk Papa," kata Celine. Michael menatap Charlotte yang berdiri di meja, lalu berkata sambil tersenyum, "Tadi ada yang bilang di telepon hanya ada sedikit makanan yang tersisa." Charlotte tersipu, menatap Celine dengan tajam. Seketika itu juga, Celine merasa disalahkan. "Padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa ibu memelototiku?" Michael langsung melahap roti kukus. Masakan yang dibuat istri memang enak. Dalam waktu sekitar 7 hingga 8 menit, ia menghabiskan beberapa masakan Charlotte. Charlotte dengan cepat meraih piring yang hendak dijelati Michael. "Sudah hentikan, aku tahu rasa masakanku. Buat apa sengaja begitu? Enak banget." "Aku belum kenyang," ucap Michael sambil mengelus perutnya. "Kalau belum kenyang, pulang nanti makan lagi." Charlotte membawa piring itu ke dapur. Ia tersenyum saat Michael tidak melihatnya melesat ke dapur. Setelah mencuci piring, ia keluar dari dapur. Michael sedang berbaring di lantai, sementara Celine menungganginya sambil berteriak kuda. Charlotte sedikit bingung. Jika ada kebahagiaan di dunia ini, maka seharusnya kali pertama Charlotte merasakannya adalah setelah menikah. "Mama, cepat naik. Ayo naik kuda bersama," teriakan Celine membuyarkan lamunan Charlotte. Charlotte tanpa sadar menatap Michael. Pria itu sedang melihatnya dengan penuh harap, seolah ingin Charlotte menungganginya. "Kamu turun dulu. Ada sesuatu yang ingin Mama katakan kepada papamu," kata Charlotte. "Gak mau." Celine enggan, tapi akhirnya berlari ke samping dan bermain di sana setelah mendapat tatapan tegas dari Charlotte. "Uang 200 juta itu, aku akan membantumu mengembalikannya kepada para kerabat," kata Charlotte. "Sudah 2 hingga 3 tahun berlalu. Seharusnya dikembalikan lebih awal. Bunga deposit di bank juga banyak." Michael menimpali dengan gembira. "Begini saja, aku transfer beberapa lagi ke kamu. Belilah sesuatu sebagai tanda terima kasihku kepada mereka." Sebelum Charlotte sempat angkat bicara, Michael mengambil ponselnya. Ia dengan mudah membuka kunci layarnya. Ternyata kata sandinya tidak berubah. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Michael. "Miles menggantinya," kata Charlotte, tak berani menatap Michael secara langsung. "Batas harianku 60 juta. Jadi aku mau transfer 60 juta dulu," kata Michael. Charlotte mengerutkan kening. "Kita sudah bercerai. Buat apa kamu ngasih aku uang? Aku tidak mau. Uang ini bukan buat kamu. Sebagian buat tanda terima kasih, sebagian buat Celine masuk ke TK," kata Michael. "Meski kita sudah bercerai, aku masih harus memberikan tunjangan. Undang-undang tidak memberikan batasan tunjangan, kan?" kata Michael dengan sungguh-sungguh. Charlotte terdiam beberapa saat. "Dengan adanya uang ini, sebaiknya kamu lebih berbakti pada orang tuamu. Aku memang ada rencana untuk pulang. Kebetulan sebentar lagi festival pertengahan musim gugur. Aku mau pulang untuk menghabiskan liburan bersama mereka," ucap Michael. "Memang seharusnya begitu," kata Charlotte, mengangguk. "Itu." Michael agak kesulitan mengutarakannya. "Ayah dan ibu pasti juga rindu Celine." Charlotte tidak terkejut mendengarnya. "Kalau begitu, bawa Celine pulang untuk menemui mereka." "Bagaimana kalau mereka juga merindukanmu?" tanya Michael. "Kita sudah bercerai. Secara otomatis aku bukan bagian dari keluarga Lincoln lagi. Mereka tidak mungkin merindukanku," jawab Charlotte. "Pasti rindu kok," Michael buru-buru menjelaskan. "Kamu tahu, orang tuaku selalu menganggapmu sebagai putri mereka sendiri. Festival pertengahan musim gugur termasuk kumpul keluarga. Kalau kamu tidak ke sana, Michael, jangan mendorongku terlalu jauh." Wajah cantik Charlotte tersipu, juga terasa panas. Tentu saja, ia tahu posisinya di hati Nelson dan Yulia. Namun, ia masih belum terbiasa dengan situasi sekarang. Untuk sesaat,
Charlotte juga ingin menerima tawaran Michael untuk mengajaknya ke rumah keluarga Lincoln. Namun, perasaan khawatir bercampur takut lebih tegang dan bertentangan dari kunjungan pertamanya ke rumah Michael. Jadi, ia secara tidak sadar memilih untuk menolak. Michael juga tahu bahwa hal semacam ini tidak boleh terburu-buru. Sikapnya terlalu berlebihan jika terus memaksa Charlotte. Namun, Michael lega karena Charlotte tidak langsung mengusirnya, malah mau mengobrol santai dengannya. Hingga sekitar jam 9 malam, Charlotte berkata, "Kalau tidak pulang sekarang, nanti kamu tidak dapat taksi. Papa jangan pergi." Celine tidak mau Papa pergi. Celine bergegas mendekat. Papa sebenarnya juga tidak mau pergi. Michael memandang Charlotte, tapi ekspresi Charlotte menjadi tegas. Ia hanya bisa berkata kepada Celine, "Sayang, lindungi mamamu di rumah dan jangan biarkan orang jahat datang. Kamu dan mamamu hanya milik Papa seorang, mengerti?" "Oke, aku pasti melindungi ibu." Gadis kecil itu menegakkan kepalanya. Setelah melihat Michael pergi, Charlotte bersandar di pintu sambil menutupi dadanya. Ia merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Barusa kecil sedang melompat-lompat dalam dadanya. Sejak kapan pria itu jadi mendominasi begini? Bab 47, kenaikan harga tertinggi, 900 USD. Saat kembali lagi ke apartemen, Michael menelpon Robin dengan gembira. Hubungan harus perlahan dibangun, menghasilkan uang juga tidak bisa berhenti. "Kak Michael, kamu akhirnya menelponku. Aku sudah menunggumu dari tadi," kata Robin seraya tertawa. "Kita baru berpisah pagi tadi. Malam ini kamu menungguku. Apakah kamu sudah mandi, lalu menungguku?" goda Michael. Robin berkata, "Sika, kalau ku dengar nada bicara Kak Michael, tampaknya lagi senang ya. Sepertinya habis ke rumah mertua semuanya berjalan lancar ya. Ah, kamu harusnya tahu kondisi keluargaku. Lagi pula, ya masalah itu saja. Aku harus mendapatkan kepercayaan mereka setahap demi setahap. Karena dulu aku memang bajingan," kata Michael sembari menghela napas. "Kak Michael, kalau aku jadi kamu, aku hanya akan menunjukkan kepada mereka informasi utang ke bank. Mereka pasti percaya, kan?" tanya Robin. "Kamu tahu apa? Kalau mereka menyukai uang, mereka tidak akan membiarkan Charlotte menikah denganku." Michael memutar matanya. Saat Charlotte menikah dengan Michael sama sekali tidak punya apa-apa. Satu-satunya yang dimilikinya hanyalah latar belakang pendidikan dan ketampanannya. Namun, dalam kehidupan masyarakat saat ini, ada begitu banyak mahasiswa. Ketampanannya juga tidak bisa diandalkan untuk cari makan. Apa yang dilihat oleh keluarga Cahyadi adalah sifat Michael. Berharap banyak, maka akan lebih banyak kekecewaan yang dirasakan. Ini adalah kondisi nyata keluarga Cahyadi. "Mari bicarakan hal lain," kata Michael. "Apa trader saham sudah siap?" "Ya, sudah siap. Aku sedang menunggu Kak Michael memberi perintah," kata Robin dengan serius. Michael tersenyum tak berdaya. "Kamu bicara seperti mau berperang. Begini saja, Nasdaq akan dijual dini hari nanti. Kamu tidak perlu terburu-buru meminjam uang. Tunggu sekitar jam ketiga, pasar saham Hyundai akan mencapai kenaikan harga tertinggi sampai 900 USD per saham. Sekitar jam 3 sampai setengah 4, kamu minta trader saham untuk memberikan pinjaman, lalu di saat yang sama mulai leverage operasi. Semakin tinggi rasionya, akan semakin baik." Robin diam-diam mendecak. "Kak Michael, kamu menjelaskan padaku begitu detil, hanya kurang memberitahuku berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan. Berapa banyak yang bisa dihasilkan tergantung seberapa banyak yang kamu miliki dan seberapa banyak kamu berani berinvestasi," kata Michael sembari tertawa. "Tentu saja, bekerja dengan Kak Michael. Kenapa kamu tidak belajar dan menunggu sampai kamu makan?" Robin tersanjung dengan sungguh-sungguh. "Uangnya sudah kutransfer ke kamu. Sudah terima?" tanya Michael. "Ya, Joshua juga mentransfer uangnya ke rekeningku tadi sore, tapi hanya 40 miliar, kata Robin. Michael sudah memberitahu Joshua tentang pasar saham. Joshua juga orangnya lugas. Setelah rekeningnya sudah dibuka kembali, dia langsung mengirim uang ke Robin. Mungkin Bastian, Erwin, dan yang lainnya sudah menyiapkan dana. "Begitu saja dulu. Kalau ada yang tidak mengerti, hubungi aku," ucap Michael seraya menutup telepon. Sebenarnya, dia hanya tahu sedikit tentang pasar saham. Dibandingkan dengan trader saham lain, dia hanya bisa termasuk amatiran. Alasan kenapa dia berani bertaruh seperti ini adalah karena dia masih punya kartu andalan, yaitu memprediksi masa depan. Perumahan Beachland, area villa kelas atas di kota Samudera. Robin sedang duduk di salah satu villa bersama 3 trader saham yang dia cari. Tentu saja, villa ini bukan dia yang beli, tapi disewa selama beberapa hari untuk sementara waktu. Lagi pula, setiap villa setidaknya harganya dimulai dari 100 miliar. Sebelum berkenalan dengan Michael, Robin sama sekali tidak mampu membeli tempat ini. Ada banyak makanan ringan dan berbagai anggur dan bir asing di atas meja. Robin menyilangkan kakinya dengan santai. "Kamu yakin mau melakukan ini?" tanya seorang pemuda di depannya. "Menurutmu?" tanya Robin dengan sepantasnya. "Kurasa kamu gila, raksasa seperti Hyundai juga berani kamu sentuh." Nama pemuda itu adalah Jack Tantra. Dia adalah salah satu dari 3 trader saham yang diundang oleh Robin. Memangnya kenapa? Justru raksasa seperti ini yang membuat semakin seru. Robin menyesap bir dan berkata dengan penuh semangat. "Coba pikir, bisa mendapatkan untung dari puncak teratas di seluruh dunia. Tentu saja hal yang membanggakan, kan? Layak dibanggakan atau tidak? Intinya adalah kamu harus bisa melakukannya baru bisa merasa bangga." Ji berkata, mobil Hyundai telah menduduki peringkat di antara plafon energi baru global, bisa dibilang sedang tren di pasar saham. Banyak amatiran bahkan tidak bisa masuk, kamu malah mau cari untung. Aku tak mengerti, kenapa kamu begitu yakin pasar saham Hyundai akan jatuh?
Jack dan Robin adalah teman kuliah dan hubungan mereka sangat baik. Saat berbicara juga lebih santai. Kamu jangan ikut campur. Aku tentu saja akan mencari cara untuk menghasilkan uang, kata Robin sambil tersenyum misterius. Jack mengerutkan kening, lalu berkata lagi, kuingatkan ya, kamu harus berpikir jernih. Semakin besar perusahaan, semakin sulit untuk masuk. Kalau lihat dari modal kalian yang sedikit itu tidak ada apa-apanya bagi mereka. Sedikit goyang saja, maka habislah kalian. Bilangnya habis, intinya bisa disebut bangkrut. Jack benar-benar bingung. Dengan uang 400 miliar, Robin mau bertaruh di pasar saham. Dia sudah lama menjadi trader saham. Menurut pengalamannya, pasar saham Hyundai tidak menunjukkan tanda-tanda jatuh sama sekali. Bukankah sama saja membuang uang? Meskipun tahu latar belakang keluarga Robin, tidak mungkin Robin bisa mendapatkan berita itu duluan, kan? Namun, Robin tidak memedulikan perkataan Jack. Dia memandang Jack sambil tersenyum. Jack, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu punya banyak rumah. Kamu masih memiliki 40-60 miliar pasti ada. Apa kamu mau bertaruh denganku? Pergi sana. Wajah Jack berubah. Kalau aku menyia-nyiakan semua kekayaan keluarga ayahku, ayahku pasti akan membunuhku. Kalian berdua, Robin memandangi dua lainnya. Tanpa kecuali, mereka semua menggelengkan kepala seperti menghindari dewa wabah. Lupakan saja, kamu tidak memiliki berkah ini. Desahan Robin sama sekali tidak menyesal, tetapi penuh dengan sombong. Dia sepertinya telah melihat ekspresi kaya dari ketiganya yang menyesalinya. Mereka juga tidak tidur, hanya duduk di depan komputer sejak jam 2 pagi sambil menatap lurus dan memelototi pasar saham Hyundai. Benar saja, mulai jam 2:10, pasar saham Hyundai mulai meroket. Jack dan yang lainnya sama sekali tidak merasa heran. Ini hal yang biasa bagi mobil Hyundai. Jam 3 dini hari, pasar saham Hyundai baru saja dibuka selama 3 jam. Secara resmi telah mencapai kenaikan harga tertinggi. Bola mata Robin seperti akan melompat keluar. Karena kenaikan harga tertinggi persis sama dengan apa yang dikatakan Michael. 900 USD. Pada saat ini, Jack menatap Robin. Mau beli? Omong kosong. Tunggu dan lihat bagaimana aku menjadi kaya, ujar Robin seraya tertawa. Kamu sudah gila, nanti jangan cari aku untuk menangis. Melihat ekspresi bersemangat bocah ini, Jack merasa Robin sudah tidak bisa tertolong lagi. Lagi pula Robin adalah bosnya. Jack hanya melakukan apa yang diperintahnya. Jack mengetik dengan cepat, sampai membuat Robin tertegun sejenak. Beberapa menit berlalu, Jack dan dua orang lainnya sudah menyelesaikan semuanya. Sudah selesai? Tanya Robin. Orang awam tak perlu bicara seperti ahli. Kamu kira aku tak tahu apa-apa? Jack memarahi sembari tersenyum. Sial. Miliaran uang kertas langsung sirna. Pasar saham ini benar-benar jurang maut, sahut Robin, menggelengkan kepalanya. Banyak amatiran bangkrut dan terlilit utang karena kalah di pasar saham. Bisa dibilang ini sama saja seperti berjudi. Jika bukan karena Michael menyuruh Robin melakukan ini, mati pun dia tidak mau menyentuh barang ini lagi.